Assalamualaikum, bagaimana kabar teman-teman semua? Insya Allah sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi. Nah sebelum itu, guru minta tolong dong dikasih like dan juga subscribe supaya channel YouTube SD Islam As-Salam semakin berkembang. Oke, yuk kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, teman-teman, sekarang sudah kelas 2 ya. Wah, tidak terasa cepat sekali. Teman-teman sekarang sudah besar, sudah kelas 2. Oke, kira-kira kita akan belajar apa ya di kelas 2? Nah, sebelum itu, tapi mari kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bu Guru harap teman-teman di rumah berdoanya khusyuk ya, supaya belajar kita hari ini lebih bermanfaat dan juga teman-teman bisa segera paham. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah ungkapan kiasan. Lalu kita juga akan belajar pola irama sederhana. Lalu kita akan belajar Pancasila dan yang terakhir kita akan belajar bilangan cacah ratusan. Yeay! Nah, teman-teman, kira-kira kenapa sih kita harus hidup rukun? Hidup rukun itu perlu dilakukan supaya suasana rumah, sekolah, dan masyarakat menjadi damai. Suasana yang damai membuat orang-orang senang dan merasa aman. Nah, apa saja kegiatan yang mencerminkan hidup rukun? Di bawah itu sudah ada beberapa gambar. Teman-teman, sekarang coba Bu Guru minta untuk menuliskan kira-kira gambar yang ada di layar itu apa ya kegiatannya? Coba kira-kira apa dari gambar tersebut yang mencerminkan kegiatan hidup rukun? Coba bisa di komen di kolom komentar sekarang. Bu Guru tunggu. Yang pertama kali menuliskan akan mendapat nilai tambah. Oke, ayo Bu Guru tunggu. Mulai dari gambar yang paling kiri. Coba kita lihat. Ya, makan bersama teman. Gambar yang kedua adalah belajar bersama kakak atau adik. Dan gambar yang terakhir adalah bersepeda bersama teman. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa kegiatan yang mencerminkan hidup rukun. Hidup yang tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan, yang aman dan damai seperti itu. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan di rumah? Teman-teman bisa mencari jawabannya melalui cerita yang ada di layar. Coba perhatikan cerita itu. Mari kita baca bersama-sama. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, berarti dari cerita itu, bagaimana ya cara menjaga kerukunan di rumah? Coba teman-teman komen di kolom komentar. Cepat. Yang paling aktif dan yang pertama kali menjawab akan mendapatkan nilai plus dari Bu Guru. Oke.
Ya, ini caranya adalah dengan saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Seperti yang sudah dilakukan ayah dan ibu, yakni menyayangi Mutiara dan Udin. Teman-teman, coba diperhatikan. Di cerita itu ada beberapa kata yang dicetak miring. Coba diperhatikan di kalimat pertama, baris pertama. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Buah tangan. Nah, teman-teman, artinya buah tangan ini apa ya? Kira-kira tangannya kita bisa berbuah atau tidak? Tidak bisa ya. Oke, buah tangan ini itu ada artinya teman-teman. Apa ya artinya? Artinya adalah oleh-oleh. Sedangkan di kalimat terakhir, yakni ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun, ada yang dicetak miring, kalimat buah hati. Nah, itu artinya adalah apa? Artinya adalah anak. Buah hati berarti anak, sedangkan buah tangan berarti oleh-oleh. Mereka berdua bukan sejenis buah ya teman-teman. Nah, terus apa Bu Guru? Nah, ini dia. Kita tadi sudah mengenal beberapa gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ungkapan itu disebut ungkapan kiasan. Jadi, ada beberapa kata yang jika digabung itu mempunyai arti tersendiri, teman-teman. Contohnya, bisa kita lihat di kotak-kotak yang ada di sebelah kiri. Sekarang, yuk kita cari mana yang termasuk ungkapan kiasan, mana yang bukan termasuk ungkapan kiasan. Oke, dimulai dari yang pertama, kutu rambut. Artinya adalah hewan kutu rambut. Jadi, kutu rambut adalah hewan kutu yang biasanya ada di kepala manusia, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kutu air. Kutu air artinya adalah penyakit. Nah, biasanya jika kita tidak menjaga kebersihan, kulit kita bisa terserang kutu air atau penyakit kutu air. Jadi, kulit kita nanti kayak gatal-gatal gitu, teman-teman. Nah, makanya kita harus sering cuci tangan, sering mandi, supaya kita tetap sehat dan terbebas dari segala penyakit. Oke. Nah, yang terakhir ada kutu buku. Nah, teman-teman, memang di buku itu ada kutunya ya? Kok baru tahu? No, bukan. Itu bukan, maksudnya bukan kutu yang ada di buku, tapi adalah sebutan atau ungkapan kiasan untuk orang yang gemar membaca. Oke, berarti ungkapan kiasannya yang terakhir, yang kutu buku. Teman-teman, jangan lupa mengerjakan kuis di e-learning tentang ungkapan kiasan ya. Nah, teman-teman masih ingat ya tadi Kakak Mutiara diberikan hadiah atau oleh-oleh buku cerita oleh ayah. Nah, Kakak Mutiara, karena Kakak Mutiara adalah orang yang rajin, maka buku itu kemudian disusun oleh Kakak Mutiara. Nah, coba kalian lihat di layar. Itu ada buku-buku yang sangat banyak, itu semua adalah buku-buku yang sudah disusun oleh Kakak Mutiara. Nah, satu susunan atau satu kelompok itu berisi 10 buku. Nah, karena satu kelompok berisi 10 buku, maka satu kelompok bisa kita sebut sebagai satu puluhan. Nah, teman-teman, jika kita punya 5 susunan, berarti kita sudah punya 50 buku. Coba kita selesaikan ya persoalan matematika yang ada di layar. 50 buku ditambah 7 buku. Berarti berapa buku yang dipunya Kak Mutiara ya? Coba dituliskan di kolom komentar. Ayo, siapa cepat yang akan mendapatkan nilai tambah. Oke. Nah, siapa yang jawabannya sama? Oke.
dari 50 ditambah 7, 50-an dan 7 satuan. Kemudian yang susunan di bawah ada 70 buku dari 7 susunan dan 7 satuan buku. Coba berarti sekarang berapa ya berapa buku cerita yang dimiliki Kak Mutiara? Oke, Bu Guru tunggu. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, sudah selesai? Oke, jawabannya adalah 77. Siapa yang menjawabnya sama? Oke, selanjutnya coba kita uraikan ya. Oke, tadi kita sudah belajar berhitung dari susunan buku Kak Mutiara. Nah, sekarang kita menggunakan susunan kubus. Oke, susunan kubus jika dia sendiri atau hanya satu, maka itu dinamakan kubus satuan. Jika ada beberapa kubus satuan tapi tidak mencapai 10, berarti itu tetap dihitung satuan ya teman-teman. Sedangkan kalau kubusnya itu sudah disusun seperti yang ada di gambar kedua, sudah disusun tinggi, dan satu susunan itu terisi dari 10 kubus, maka satu susunan itu kita sebut sebagai kubus puluhan. Nah, jika kubus puluhan berjumlah 10, maka dapat kita ganti dengan satu kubus ratusan. Jadi dari gambar nomor 2 itu kita gabungkan semuanya. Jadi ada 10 susunan yang kita gabungkan. Nah, akhirnya akan menjadi seperti gambar yang ada di nomor 3. Oke. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Atau bisa juga berarti dari kubus puluhan yang berjumlah 10. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, langsung saja kita coba di latihan soal. Mari kita hitung jumlah kubus berikut ini. Bisa diperhatikan ya teman-teman di contoh nomor 1. Nah, itu ada 1 kubus ratusan, berarti nilainya adalah 100. Lalu ada 7 kubus puluhan, berarti nilainya adalah 70. Dan terakhir ada 8 kubus satuan, berarti jika dijumlahkan, maka nilai dari semua kubus yang ada pada nomor 1 adalah 178. Untuk lambangnya, kalian bisa melihat yang seperti yang ada di layar ya. Dimulai dari kita menulis mulai kubus satuannya dulu. Karena ada 8 kubus satuan, maka kita tuliskan 8. Karena ada 7 kubus puluhan, dari 70 itu, maka kita tuliskan angka 7. Kita ambil depannya saja teman-teman. Lalu karena ada 1 kubus ratusan, maka kita tuliskan 1. Jika dibaca, maka bilangan tersebut bunyinya adalah 178. Oke, bisa ya. Jika kalian kesulitan, kalian bisa meminta tolong kepada orang tua atau boleh juga untuk bertanya kepada Bu Guru. Untuk nomor 2 dan 3 silahkan kalian kerjakan sendiri di buku paket halaman 8. Bu Guru sudah tunjukkan halamannya ada di sebelah kanan bawah teman-teman, halaman 8. Selamat mengerjakan. Bagaimana supaya kita bisa rukun dengan orang lain? Mari kita cari tahu melalui nyanyian berikut. Nah, nyanyian ini teman-teman berjudul Prama dan Sopan, ciptaan dari Pak Dal.
Oke. Yuk, kita coba nyanyikan bersama yuk. Siapa yang sudah bisa menyanyikannya? Oke, teman-teman, itu tadi adalah nyanyian dari lagu Peramah dan Sopan. Nah, dari lirik lagu Peramah dan Sopan berarti kira-kira supaya kita bisa rukun dengan orang lain, kita harus menjadi anak yang bagaimana ya? Apakah kita harus menjadi anak yang congkak, sombong, atau menjadi anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan? Yuk, coba nanti jawabannya di komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, coba kalian lihat di situ ada lirik sombong. Nah, kita tadi sudah belajar kan tentang ungkapan kiasan. Kira-kira ungkapan kiasan dari sombong, apakah ada yang tahu? Oke, coba siapa yang menjawab tinggi hati? Ya, yang menjawab tinggi hati berarti sudah benar. Betul sekali. Sombong ungkapan kiasannya adalah tinggi hati. Atau juga bisa kita ungkapkan secara kiasan, yaitu besar kepala. Itu dua kata yang berbeda ya teman-teman, tapi mempunyai arti yang sama, yakni sombong. Oke, nah teman-teman, tadi saat menyanyi, apakah kalian sudah menyanyikan lagu Peramah dan Sopan dengan panjang dan pendek yang benar? Coba kita lihat. Nah, di sini yang ada di layar kalian itu ada sebaris lirik dari lagu Peramah dan Sopan. Ini adalah lirik pertama. Bukannya congkak. Nah, coba diperhatikan untuk nada yang diberi tanda bulatan atau titik itu kita nyanyikan dengan pendek. Sedangkan nada yang diberi tanda garis panjang, maka kita harus menyanyikannya dengan nada panjang. Seperti pada contoh ya, diperhatikan. Dilihat titik-titik dan garisnya. Bukannya congkak, bukan? Nah, berarti yang harus dinyanyikan nada panjang ini kata apa teman-teman? Coba di komen di kolom komentar lagi ya. Pokoknya teman-teman yang aktif dan selalu menjawab, tenang saja, nanti akan ada nilai tambah dari Bu Guru. Oke? Nah, jangan lupa kalian juga tandai ya panjang pendeknya lagu Peramah dan Sopan di halaman 10 buku paket kalian. Oke, nah sekarang bagaimana dengan gambar ini teman-teman? Kira-kira hidup rukun adalah perilaku yang sesuai dengan sila keberapa ya? Nah,
Hidup rukun adalah perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Apa ya bunyinya sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, negara kita. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat semua simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ada bintang untuk sila pertama, kemudian ada rantai untuk sila kedua, kemudian ada pohon beringin untuk sila ketiga, ada kepala banteng untuk sila keberapa ya kepala banteng? Ya, untuk sila keempat. Dan yang terakhir ada padi dan kapas untuk sila terakhir Pancasila, yakni sila kelima. Nah, Pancasila itu juga adalah dasar negara kita. Jadi, jika kalian ingin menjadi warga negara yang baik, maka perilaku dan sikap kalian haruslah bercermin dari sila-sila Pancasila. Kemarin kita sudah belajar ya perilaku apa saja yang mencerminkan Pancasila. Tenang, akan kita ulas kembali di pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini sudah Bu Guru rangkumkan simbol-simbol atau lambang dan bunyi Pancasila, mulai dari Pancasila pertama sampai Pancasila ke-5. Oke, yuk kita bunyikan bersama-sama yuk. Bunyi dari Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalian pasti sudah hafal ya lambang dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan 5. Tenang saja, kalau kalian masih bingung, coba Bu Guru punya sedikit cara untuk mengingat-ingat. Jadi, kalau kalian melihat simbol bintang, kalian pasti akan membayangkan tempat yang tinggi. Nah, siapa yang ada di tempat paling tinggi di dunia ini? Jawabannya adalah Tuhan kita. Jadi, untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka simbolnya adalah bintang, karena bintang itu tinggi dan sangat terang. Oke, seperti itu. Kemudian, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, apa yang membuat kita berbeda dengan hewan adalah kita adalah manusia yang bebas. Meskipun begitu, kita tetap harus adil dan beradab. Jadi, meskipun kita adalah makhluk yang bebas, tidak pernah dirantai, tapi kita juga tetap harus adil, teman-teman. Oke, itu adalah 2 tips dari Bu Guru untuk mengingat-ingat simbol dan bunyi Pancasila pertama dan kedua. Oke, nah teman-teman, coba dengarkan pertanyaan dari Bu Guru dan dijawablah di kolom komentar ya. Oke, pertanyaan pertama, apa lambang dari sila Pancasila kedua? Silakan dituliskan. Oke. Nah, selanjutnya sekarang Bu Guru mempunyai tabel tentang lambang dan bunyi Pancasila. Nah, coba teman-teman pasangkan lambang
Dan bunyi sila Pancasila yang sesuai ya. Di situ ada sesuai dengan gambarnya ya, ada padi dan kapas, kemudian ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, dan juga kepala banteng. Oke, untuk sila pertama, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu untuk simbolnya, sila pertama apa ya teman-teman? Nah, simbolnya adalah bintang. Oke, seperti itu. Seterusnya, coba kalian kerjakan di buku siswa halaman 13 nomor 1 sampai 5. Nah, teman-teman, mari sekarang kita amati percakapan berikut ini. Coba kita baca bersama-sama ya percakapannya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Adik. Nah, kira-kira dari ungkapan yang ada di percakapan yang telah kita baca, apa kalian sudah tahu apa saja artinya? Nah, kita mulai dari kutu buku. Nah, tadi sudah sempat dibahas sedikit ya. Kutu buku ini artinya adalah orang yang senang membaca atau orang yang gemar membaca. Sedangkan bintang lapangan adalah juara olahraga. Biasanya bintang lapangan ini merujuk atau digunakan untuk menyebut orang yang juara di lapangan, bisa sepak bola, bisa kasti. Jadi juara-juara yang dari olahraga yang berada di lapangan. Oke. Nah, selanjutnya besar kepala. Besar kepala artinya sama dengan tinggi hati. Nah, tadi tinggi hati artinya apa ya, teman-teman? Nah, tinggi hati atau besar kepala artinya adalah sombong. Jika kalian ingin hidup rukun, saling menyayangi, saling menghormati antar keluarga, antar teman, atau antar tetangga, maka kita tidak boleh besar kepala atau tinggi hati ya teman-teman. Kita harus rendah hati. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.